Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Dynamic System Development Method. Nah, yang pertama saya di sini akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Dwitianto Nara, dan yang kedua ada Risma Maudina, dan yang ketiga saya sendiri, Nanang Kusim. Nah, di sini yang pertama pengertian dari DSDM. DSDM merupakan salah satu metode agil untuk pengembangan perangkat lunak. DSDM adalah sebuah kerangka kerja yang mengutamakan keterlibatan pengguna secara berkesinambungan dengan pendekatan pengembangan secara berulang dan bertambah yang mengenai proyek secara efektif dan efisien. DSDM dikembangkan dalam 5 fase, di antaranya fase pertama feasibility study, dan fase kedua business study, yang ketiga functional model interaction, dan yang keempat design and build interaction, dan yang kelima implementasi fase. Nah, di sini ada bagian fase DSDM. Nah, yang pertama ada pre-project fase, yang kedua ada feasibility study, business study, yang ketiga functional model interaction, yang keempat dan yang kelima ada design and build interaction, yang keenam implementasi, dan post project phase yang terakhir. Nah, lalu prinsip DSDM. DSDM didasarkan pada 8 prinsip, yaitu yang pertama fokus pada kebutuhan bisnis sejati, yang kedua memberikan tepat waktu, yang ketiga berkolaborasi, dan yang keempat tidak kompromi soal kualitas, dan yang kelima membangun secara bertahap, mengembangkan iterasi, berkomunikasi terus menerus dan jelas. Nah, yang kedelapan menunjukkan kontrol. Nah, di sini ada feasibility study. Fase ini membantu untuk mengidentifikasi kelayakan proyek. Ruang lingkup dari studi kelayakan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada feasibility identification. Fase ini membantu untuk mengidentifikasi kelayakan proyek. Dan yang kedua, feasibility report, laporan tingkat tinggi yang memungkinkan komite pengarah proyek untuk memutuskan masa depan proyek dan kebutuhan untuk studi kelayakan lebih lanjut. Nah, di sini kebutuhan lebih lanjut dan masa depan dari sistem aplikasi ini dijelaskan dalam laporan kelayakan berikut. Nah, di sini ada 2 laporan. Yang pertama recruitment dan project feature. Nah, di sini ada feasibility study identification. Fase ini membantu untuk mengidentifikasi pertanyaan untuk beberapa pertanyaan seperti pertanyaan yang pertama, apakah DSDM berlaku untuk proyek ini? Apa saja bergantungan yang muncul dalam proyek ini? Apakah ada tantangan teknisi? Dan apakah ada keterbatasan sumber daya? Lalu apakah ada masalah organisasi yang berdampak dalam proyek? Lalu yang keenam, apakah ada risiko yang muncul? Jika demikian, apa saja risiko tersebut? Nah, yang terakhir, perkiraan tingkat tinggi dari skala waktu dan biaya. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dwitianto Nara melanjutkan materi dari Nanang Kusim, yaitu feasibility study. Di sini ada feasibility report, yaitu laporan tingkat tinggi yang memungkinkan komite pengarah proyek untuk memutuskan masa depan proyek dan kebutuhan untuk studi kelayakan lebih lanjut. Kebutuhan lebih lanjut dari masa depan dari sistem aplikasi ini dijelaskan dalam laporan kelayakan berikut, yaitu requirement dan project future. Yang kedua, business study. Fase ini menganalisis karakteristik bisnis dan teknologi. Fase ini mengarah pada garis rinci proses bisnis yang terkena dampak dan informasi yang dibutuhkan. Fase ini menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti A. Apa lingkup bisnis proyek? B. Adakah resiko yang harus ditinjau kembali? C. Apa saja kebutuhan non-fungsionalnya seperti kinerja, kendala, dan subjektif? D. Prototipe masa depan. E. Dasar untuk pengembangan teknologi. Dan F. Prioritas persyaratan yang diidentifikasi pada langkah 1 dan 2. Fase ini menganalisis karakteristik bisnis dan teknologi. Fase ini mengarah pada garis rinci proses bisnis yang terkena dampak informasi yang dibutuhkan.
Fase ini menghasilkan sesuatu, yaitu definisi area bisnis, kebutuhan prioritas, definisi arsitektur sistem, dan rencana pengembangan. Fungsional model iteration. Fase ini memiliki tujuan untuk memberikan model fungsional yang terdiri dari kedua prototipe perangkat lunak yang bekerja dan statis. Fase ini menghasilkan pengolahan informasi dalam penelitian bisnis. Fase ini menghasilkan pengolahan informasi yang diperoleh dalam penelitian bisnis seperti model fungsional, non-fungsional, time box plan, fungsional model, review record. Lalu ada design and build iteration. Fase ini menyempurnakan prototipe fungsional yang dikembangkan pada langkah 3 untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Pada fase ini secara utama mengembangkan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Sebuah produk uji coba adalah hasil utama dari fase ini. Iterasi desain dan build ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu mengidentifikasi persyaratan modul, merencanakan dan melakukan rencana sesuai dengan kebutuhan, mengembangkan modul, dan validasi fungsi modul. Lalu design and build iteration tercapai dalam sebuah rencana. Yang pertama, time box, kotak waktu. Yang kedua, sistem yang diuji. Yang ketiga, prototype design. Dan yang keempat, catatan pengujian. Saya Risma Maudina, saya akan melanjutkan materi dari Dwitian Tonara. Yang kelima, implementation fase. Fase ini meliputi transisi dari lingkungan pengembangan untuk lingkungan operasional. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menempatkan sistem yang diuji ke dalam lingkungan pengguna dan melatih individu-individu untuk menggunakannya. Pemindahan sistem yang telah selesai dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Ketentuan hasil kerja lain seperti pelatihan penggunaan, pembuatan model manual pengguna, dan laporan tinjauan proyek. Jika masalah muncul, diulang kembali ke fase yang sesuai. Post project. Setelah proyek mengirimkan produk akhir, tim proyek dapat selesai dan kegiatan post project dimulai. Fase ini dapat mencakup beragam kegiatan seperti menyediakan helpdesk bagi pengguna untuk memastikan bahwa produk beroperasi secara efektif dan memeriksa bahwa manfaat bisnis yang diharapkan telah tercapai. Time box atau kotak waktu. Dalam 2 fase penciptaan produk utama FMI dan DBI, mekanisme utama yang digunakan untuk menangani ketidakpastian yang dianggap melekat dalam proses pengembangan adalah time box. Dalam proyek apapun, ada tanggal penyelesaian yang tetap yang menyediakan time box keseluruhan untuk pekerjaan yang dilakukan. Di SDM memurnikan konsep time boxing dengan menumpukan time box yang lebih pendek, yaitu 2-6 minggu dalam menjadi waktu keseluruhan. Time box biasanya akan melewati 3 fase. Yang pertama, investigasi umpan cepat untuk melihat apakah tim mengambil arah yang benar. Kedua, perbaikan berdasarkan komentar yang dihasilkan dari ulasan akhir penyidikan. Ketiga, konsolidasi bagian akhir dari time box untuk mengikat setiap akhir yang kurang tepat. Di SDM. Pertama, menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Kedua, membangun software dengan cepat. Ketiga, di SDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti di SDM dan praktek yang sejalan dengan XP. Kekurangan di SDM. Setiap iterasi bergantung pada prototipe sebelumnya. Menentukan spek dari suatu prototipe, proyek tidak pernah selesai. Dokumentasi seringkali tidak lengkap, fokus pada pembuatan prototipe. Isu-isu mengenai sistem backup dan recovery, sistem performance, dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.